Halo, selamat datang di podcast Guru Merdeka Bicara, tempat kita ngobrol santai tapi mendalam tentang pendidikan yang bermakna, relatif, dan dekat dengan kenyataan kelas. Nah, kali ini bersama kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Villa Lodra. Nah, kali ini saya Putri Mutiara sebagai host. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Di sebelah saya ada, halo, saya Ayu. Dan saya Yusua Arya. Oke, nah kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa nih, yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang guru inspiratif yang aktif dalam pengembangan pembelajaran yang bermakna di kelasnya. Oke, langsung saja kita sambut Ibu Komaria MPD. Selamat datang Ibu. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk datang di podcast kami hari ini. Senang sekali Ibu bisa berbagi dengan kami tentang pengalaman-pengalamannya di dalam mengajar. Langsung saja ya Bu, untuk pertanyaan mendasar nih. Sebenarnya yang menjadi tujuan utama Ibu dalam pembelajaran apa sih, dan bagaimana Ibu merancang agar pembelajaran tersebut bermakna bagi peserta didiknya? Ini ya dalam hal yang sempit ya. Iya. Itu meliputi yang pertama adalah afektifnya dulu. Kalau sekarang kan kurikulum merdeka berarti nilai-nilai profil pelajar Pancasilanya, kemudian keterampilannya, pengetahuannya. Nah itu yang menjadi tujuan dalam pembelajaran. Adapun rumusannya seperti apa, kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik, kemudian dari kurikulum yang kita jadi acuan dan sebagainya. Sebenarnya itu yang menjadi dasar dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Wah, menarik ya. Mengenai acuannya itu profil Pancasila, terus sesuai dengan karakteristik peserta didiknya ya Bu, terus dengan sesuai dengan kurikulum yang sedang dijalankan. Oke. Dan ada tambahan sedikit. Kita mengetahui karakteristik peserta didik itu kan berdasarkan tes awal ya, tes awal, dan itu diambil atau diperoleh datanya dari dari pihak sekolah gitu. Jadi di awal tahun ajaran baru itu biasanya sekolah itu mengadakan tes awal gitu, untuk mengetahui kesiapan belajarnya, kemudian gaya belajarnya, bakat dan minatnya. Nah dari situlah disimpulkan atau dirumuskan dijadikan sebagai acuan dalam tujuan pembelajarannya itu. Menarik sekali ya Bu. Berarti memang dari awal sudah menjalani tes agar bisa merumuskan tujuan dari pembelajaran tersebut. Lalu untuk kemampuan awalnya Bu, strategi apa gitu, atau strategi apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari peserta didik tersebut? Jadi dalam pembelajarannya Ibu melakukan strategi apa nih gitu? Nah tadi kan saya sebutkan bahwa pertama itu kita ambil dari tes awal ya, tes awal dari kesiapannya dan sebagainya. Kemudian kalau kita misalnya hendak ke materi B gitu ya, nah kita harus tahu dulu hasil dari materi B, materi A yang terdahulu gitu ya. Kemudian sebelum kita belajar kita juga harus melakukan diagnosis awal itu. Sejauh mana dulu anak-anak memahami materi yang kita ajarkan. Jadi ada tes awal ya. Iya, tes awal. Jadi kita tahu si A misalnya termasuk kemampuannya bagaimana. Nah ini ditindaklanjuti dengan bisa pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Nanti tinggal kita pilih mau isi atau konten, mau proses atau mau hasil belajarnya. Berarti memang disesuaikan dengan kemampuan peserta didiknya ya Bu. Ada yang di konten, ada yang di produk gitu ya Bu. Jadi
kita tidak menyamaratakan ya. Misalnya kita mau belajar materi A nih, tidak menyamaratakan bahwa seluruh kemampuan anak itu sama gitu. Iya, betul. Tapi kita harus tahu dulu gitu melalui tes awal itu. Oh iya, ada yang ini udah tahu tentang ini, tentang ini. Nah, baru kita kelompok-kelompokkan sesuai dengan hasil tes awalnya itu. Ibu, saya izin bertanya ya. Boleh. Tes kemampuan awal peserta didik itu tuh apakah mempengaruhi strategi kita untuk menyusun perancang pembelajaran? Sangat. Kita kan nanti dapat informasi ya dari tes awal itu. Oh iya, ini ada anak yang kemampuannya sudah untuk dia bisa mengidentifikasi ini, misalnya teks narasi, dia udah tahu gitu, bisa oh ini teks narasi. Mungkin yang lainnya nggak tahu sama sekali gitu kan. Atau mungkin ada juga yang sudah bisa menulis sederhana gitu tentang narasi. Nah berarti kan kemampuan awal dari peserta didik itu kan beragam ya. Betul. Nah kita kelompokkan gitu. Ada yang katakan awal sekali gitu, kurang gitu, atau belum sama sekali. Ada yang sudah setengahnya, ada yang memang sudah mampu sebenarnya, punya kemampuan lebih gitu. Nah disitulah kita saya mengambil strategi lah. Oh yang belum sama sekali ini berarti kita gunakan misalnya ada materi dari awal sekali. Kalau yang ini tinggal ininya saja, ini saja. Nah tinggal kita pilih, misalnya kita mau pakai diferensi apa begitu ya. Kalau isi berarti LKPD-nya kita bedakan gitu ya, pertanyaannya kita bedakan. Oh kalau misalnya kita mau hasil belajarnya aja lah, kita beda-bedakan. Ya udah, ini pengennya apa hasil belajarnya, mau video oke. Kalau yang ini pengen teks atau tergantung dari kesiapan mereka, kemampuan mereka ya. Jadi RPP-nya atau modul ajarnya berbeda-beda gitu. Yang memang merepotkan sekali, tapi demi untuk kebaikan dari peserta didik ya nggak apa-apa gitu. Kita juga terbantu sekali dengan modul ajar yang ada di PMM. Jadi nggak terlalu sulit lah. Tidak harus dari guru pribadi gitu sendiri, tapi juga kita bisa mengambil dari beberapa sumber. Oke, berarti itu bisa menjadi bahan kita Put untuk betul. merancang pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Betul. Jadi kalau peserta didik yang mempunyai kemampuan yang rendah, itu nanti kita bisa memberikan atau memfasilitasi. Kemudian kalau peserta didik yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi dari teman-temannya, itu kita bisa memfasilitasi juga, jadi tidak disamaratakan gitu ya Bu ya. Karena diferensiasi gitu. Iya, ini jadi salah satu tantangan juga ya Bu bagi guru ya Bang ya. Soalnya kita harus menyesuaikan pembelajaran atau strategi tersebut sesuai dengan kemampuan peserta didiknya gitu. Bisa juga misalnya diproses gitu ya. Kalau yang memang udah bagus gitu ya, tinggal kita mungkin tidak seintensif ketika kita mendampingi anak yang memang masih dianggap kurang ya. Jadi kalau yang di anak yang katakan yang level bawah gitu ya, kita harus benar-benar gitu ya, pendampingannya harus intensif sekali. Berbeda dengan yang memang udah punya kemampuan yang lebih tinggi, kita tinggal ini juga mereka udah jalan gitu. Dan itu terjadi di sekolah ini. Jadi nggak seragam gitu. Ya, karena pada dasarnya kemampuan peserta didik itu kan berbeda-beda ya Bu ya. Kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi sebagai fasilitator. Oke. Lanjut Ibu, mengapa tujuan pembelajaran tersebut itu harus disusun seperti itu? Maksudnya disusun berdasarkan kemampuan peserta didik gitu. Nah, apakah ada nilai filosofisnya atau ada hal yang melatar belakangi hal tersebut? Kenapa sih seperti itu? Pada dasarnya peserta didik itu bukan gelas yang kosong. Kemudian yang kedua, tidak semua siswa itu memiliki kemampuan yang sama gitu kan ya. Nah, yang penting bagi saya sebagai seorang guru, semua siswa itu mencapai tujuan yang diharapkan sampai sini gitu, batasan sampai sini. Jadi semuanya, mau yang memang kemampuannya bawah, tengah atau atas, sampai sini. Yang penting itu, sehingga kita gunakan berbagai cara. Kalau cara cuma satu, mungkin hanya cocok untuk anak yang tipe AAT gitu ya. Tapi kan belum tentu cocok untuk yang B. Sehingga
eh, apa langkah itulah yang saya ambil dalam pelaksanaan pembelajaran. Begitu ya. Strategi tersebut itu tuh apakah relevan untuk menunjukkan pemahaman siswa yang lebih mendalam gitu ya? Eh, pada dasarnya sebenarnya sudah menunjukkan hal itu. Jadi contoh ya, anak yang katakan kita anggap bawah karena kita menggunakan strategi lebih intensif lagi gitu kan. Kalau yang reguler gitu ya, kita sama ratakan kayak gitu kan, otomatis yang kita anggap anak yang level bawah itu kan kurang mendapatkan perhatian dari kita. Tapi ketika kita benar-benar strateginya, ayo kurang apa nih, ini, kemudian bacaan yang rumit kita lebih sederhanakan lagi gitu kan. Jadi mereka bisa mengikuti pembelajaran. Beda kalau misalnya kita samakan, yang bawah suruh terpaksa atau mengikuti yang untuk yang level lebih atas, mereka akan terseret-seret gitu kan. Tapi dengan tahap demi tahap jadi akhirnya kita datang di tempat yang sama gitu, finish di tempat yang sama gitu. Demikian juga yang levelnya tinggi misalnya ya. Kalau kita terlalu intensif ngajarin ini, mereka cepat bosan kan. Iya. Udah tahu yang itu. Justru kita berikan tambahan yang bisa memicu adrenalin dia. Berikan tantangan misalnya, oh ini udah bisa, coba kamu yang lebih bagus lagi. Nah kayak gitu, mereka lebih semangat lagi kan. Nah sehingga nanti kita finish di yang sama gitu. Strategi seperti itu terbukti ya bisa mengatasi hal-hal yang selama ini menjadi kendala kita bersama. Jadi mau siapa nih? Jadi lebih pembelajaran itu tuh bisa lebih bermakna bagi setiap peserta didik masing-masing tingkatan itu ya Bu ya. Level gitu. Walaupun mereka berbeda nih tingkatannya, tujuannya tetap sama gitu ya Bu. Ini kan. Iya, betul. iya. Karena kita dalam pembelajaran tersebut pasti punya tujuan nih, tujuan pembelajarannya ketercapaiannya di mana goalnya gitu. ini kan. Iya, goalnya di mana nih. Yang penting nyampe semua gitu. Betul, walaupun anak-anaknya berbeda level dalam pemahaman, goalnya juga tetap sama gitu kan Bu ya. Lalu untuk kriteria menilai nih Bu, penilaian dalam siswa-siswa dalam memahami materi. Jadi mereka itu bukan sekedar menghafal nih. Jadi di pembelajaran yang Ibu ajarkan nih, kira-kira kriteria seperti apa yang bisa Ibu jadikan acuan untuk menilai bahwa siswa tersebut benar-benar memahami materi yang telah diajarkan? Jadi kalau hafalan itu kan, kalau dalam taksonomi itu kan C1 ya, C1. Jadi kita lebih ke level, kalau ini mah HOTS ya, yang HOTS gitu, yang udah analisis, sintesis, mengkreasi kan. Nah, jadi kita lebih merujuknya ke yang level tadi gitu, nggak menghafal gitu. Sehingga saya juga menggunakan teknik atau jenis penilaian yang berbeda-beda. Kalau hafalan mungkin pakai pilihan ganda, pakai uraian singkat. Nah ini mah kita beragam gitu, bisa dari performansinya, bisa dilihat dari hasil kinerjanya, atau berupa proyek atau observasi selama mengikuti pembelajaran, menggunakan rubrik-rubrik yang beragam itu lebih adil gitu ya, lebih adil buat peserta didik untuk mengukur sejauh mana kemampuan dari peserta didik itu. Kalau misalnya hanya hafalan aja, hanya semata-mata melihat dari hafalan, berarti kalau hafalan kan hanya pengetahuan saja kan, betul. Tidak melingkupi bagaimana keterampilannya, bagaimana profil pelajar Pancasilanya lah kalau atau afektifnya gitu. Kita gunakan teknik pembelajaran yang beragam. Untuk mengimplementasikan teknik pembelajaran beragam itu Ibu, ya kan? Bagaimana kita sebagai guru untuk dapat memunculkan atau menciptakan rasa penasaran kepada peserta didik agar peserta didik itu
mengikuti atau antusias pembelajaran itu sejak awal? Karena kalau misalnya hanya tes satu atau menghafal, peserta didik itu kan akan cepat bosan seperti itu. Jadi supaya ini ya semangat gitu. Iya, iya, strategi. Gitu ya, Iya, iya. antusias ya. Iya. Yang biasa saya lakukan adalah berupa contoh-contoh yang Diberi contoh contoh-contoh. yang sudah jadi. Contoh misalnya gini, ketika saya mengajar membuat apa ya, teks narasi atau apa ya, beri contoh yang menarik gitu teksnya gitu sebagai model. Kemudian bukan hanya berupa teks saja, tapi juga kan sekarang kan banyak ya, ada konten-konten ya dari YouTube atau udah berupa video ya atau apa, sehingga mereka tuh, ih bagus ya, bisa nggak kamu? Bisa, ayo kalau bisa mah, yuk, mau kan seperti itu? Ya mau kayak gitu, gitu. Jadi kita bisa apa namanya memberikan contoh-contoh atau model-model yang disesuaikan dengan selera mereka gitu. Tapi yang jangan yang jadul-jadul, yang kekinian. Itu udah termasuk contohnya ya Bu, Iya. untuk kita gimana sih biar bisa menimbulkan rasa penasaran Iya, gitu iya. dalam pembelajaran awal terhadap peserta didik. Jadi kita bisa memberikan contoh-contoh video atau apa sih yang relevan gitu untuk dalam pembelajarannya Iya, ya. betul. Terus Bu, menurut Ibu nih, bagaimana pendekatan penyampaian yang bisa menumbuhkan minat belajar yang kuat gitu, terutama untuk materi yang kompleks terhadap peserta didik? Nah, kalau yang kompleks ini memang terus terang aja agak sedikit apa ya, kami harus berkeringat lah. Harus kerja keras. Harus kerja keras ya, pendekatannya seperti apa, terutama materi-materi yang kompleks. Biasa yang saya lakukan adalah itu tadi, memberikan beberapa contoh tapi yang memang beragam sehingga mereka mempunyai satu wawasan atau pengetahuan, sehingga kita bisa menawarkan gitu, kita bisa menawarkan cara-cara atau apa teknik-teknik yang bisa dilakukan disesuaikan dengan kemampuan mereka. Seperti itu. Jadi tidak hanya memberikan satu contoh aja atau satu penyelesaian saja, tetapi juga menawarkan berbagai cara, misalnya ya, bisa caranya begini, bisa caranya seperti ini. Nah, nanti tinggal peserta didik itu memilih mana yang paling cocok buat dia gitu. Paling itu yang salah satunya salah satunya yang biasa saya lakukan. Dan memang ini cukup berat gitu ya. perlu persiapan yang luar biasa. Dalam kondisi sulit nih Bu, misal kita mengajar di jam-jam rawan nih, ngantuk gitu ya, ngantuk, jam-jam terakhir mau pulang sekolah nih. Jadi kita kan harus memberikan bentuk dukungan atau peluang yang bisa kita hadirkan untuk mempertahankan minat belajar peserta didik. Jadi kalau misalnya di dalam pembelajaran yang Ibu ajarkan, bagaimana nih Ibu mempertahankan minat belajar peserta didik tersebut? Nah, kalau misalnya ngantuk, biasanya saya agak sedikit menurunkan tensi lah. Salah satunya misalnya dengan speaking gitu. Tapi speaking juga yang bukan yang biasa gitu ya, yang kira-kira ya seru lah. Ya agak seru, dan itu enggak terlalu sulit sih ya kalau speaking. Ada beberapa contoh di YouTube juga banyak. Nah, biasanya saya ngambil contoh-contohnya dari YouTube gitu. Dan memang salah satu hasil pembinaan dari pengawas itu malah kalau untuk jam-jam yang rawan itu disarankan sekali untuk speaking gitu. Kita misalnya capek duduk terus, anak disuruh bergerak atau berdiri lah minimal, menggerakkan badan dan sebagainya, itu bisa sedikit menyegarkan ya, sehingga bisa kembali untuk siap beraktivitas. Selain menurunnya semangat belajar siswa ketika siang hari atau sedang mengantuk atau lelah, selain itu Ibu apakah ada tantangan terbesar atau tantangan besar selain itu ketika pembelajaran? Kalau dibilang ya, misalnya speaking itu efektif sekali, enggak juga sih. Enggak juga sih. Kadang ada aja anak yang
anak yang tidak terdampak dari Iya. ice breaking itu Iya. ada Tidak aja. tertarik Oh, tidak terhadap tertarik. kegiatan ice breaking ya. Paling yang saya lakukan adalah pendekatan secara individual. Jadi pendampingan apa nih, ayo jangan untuk baik kan gitu ya, cuci muka, mana yang nggak bisa, ayo semangat, paling seperti itu, dan itu efektif gitu. Kalau kita hanya memberikan instruksi secara menyeluruh saja itu nggak langsung ya, jadi anak tuh kadang ya biarin aja gitu, tapi kalau kita dekati yang bersangkutan yang parah gitu ya, bisa seperti itu. Biasanya itu apa sih ya, senjata pamungkas ya. Jadi harus didekati secara personal. Iya, Betul. secara personal. Harus ditanya nih, Tanya, iya. kenapa Kenapa? gitu kan. Ngantuk ya, tidurnya kemalaman ya. Lalu Ibu, untuk di dalam pembelajaran kita kan ya, pasti ada anak-anak yang ingin bertanya tapi enggan gitu, takut mengambil resiko keberanian untuk bertanya tersebut, Kurang percaya diri lah ya. kurang percaya Iya, diri. padahal itu nanya gitu ya. Iya. Jadi menurut Ibu nih, apa sih yang tantangan terbesar yang menyebabkan peserta didik tersebut enggan bertanya gitu, enggan mengambil resiko tersebut? Yang pertama faktor bahasa. Bahasa. Ternyata anak-anak di sini itu tidak semuanya lancar berbahasa Indonesia. Iya, betul. Kadang ada yang berani ya dicampur sama bahasa Indramayu. Nah itu udah berani gitu ya, nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa pakai bahasa Indramayu juga sambil diulang pakai bahasa Indonesia ya bisa. Nah selain kita memberikan kayak semacam pembinaan ya, ayo anak-anak ada yang bertanya kan gitu ya, terus aja. Nah kalau misalnya itu sudah jadi apa ya, udah mentok, biasanya ini senjata pamungkas juga, dia mencatat dalam bentuk tulisan. Mencatat dalam tulisan, kemudian ayo bacakan gitu. Iya, ayo dibacakan pertanyaannya begitu. Tapi nanti bertahap gitu ya, lama-lama nanti kalau bertanya jangan dicatat dulu ya, nggak apa-apa gitu ya, langsung aja gitu. Tapi untuk latihan ditulis Terlebih dahulu. Itu kalau ada waktu silakan mengajukan, tapi kalau misalnya nggak ada waktu ya, terlalu habis gitu ya waktunya, catatan tadi dikumpulkan. Kita jawab, pertemuan berikutnya kita jawab. Tips nih Put, agar kita menimbulkan keberanian siswa itu untuk berbicara. Tapi memang menjadi kendala utama ya dalam pembelajaran bahasa tersebut ya Bu, terutama bagi kami yang kami rasakan nih, mahasiswa PPG Prajabat Unwir, ketika mengajar terkendala bahasa. Misal ketika kami mengajar menggunakan bahasa Indonesia, memang ada beberapa siswa yang kurang mengerti gitu. Jadi ketika kita mengajukan pertanyaan atau menunjuk siswa itu untuk bertanya, ingin bertanya tapi enggan gitu rasanya. Malu juga gitu. Karena mereka biasanya berbicara menggunakan bahasa Indramayu kan Bu. Jadi kalau misalnya mereka ingin bertanya tuh, aduh gimana Ibu katanya gitu. Iya. Padahal ada gitu. Nih. Ada gitu. Saya bingung merangkai ngomongnya. kalimatnya gimana gitu. Iya. Mereka sampai bilang, saya bingung mau ngomongnya gimana Bu gitu ya. Bang Yus mau ditanya nggak? Dari tadi Gimana nih? Menyimak dari tadi obrolannya. Oke, selanjutnya Bu, berkaitan dengan fasilitas dari sekolah di SMP Negeri 2 ini, apa saja bentuk kegiatan baik itu di dalam maupun di luar kelas yang bisa memfasilitasi bakat dari peserta didik? Mungkin bisa disebutkan. Bakat ya. Iya. Program kami tentu saja ekskul ya. Iya. Ekskul ada beberapa, jadi kita upayakan untuk apa ya, lebih variatif gitu ya. Nah, supaya anak-anak bisa memilih sesuai dengan keinginannya. Nah, yang kedua selain ekskul juga ada beberapa kegiatan pembiasaan misalnya ya, yang suka nulis dan sebagainya,
di apa literasi, ada yang numerasi itu juga. Kemudian kalau misalnya ada event-event juga lomba dan sebagainya kami fasilitasi karena memang itu sudah diprogramkan. Oh ya. Ya udah masuk, bahkan sudah ada di program sekolah ya, di FHT juga ada. Jadi mungkin itu salah satu dari upaya kami untuk menyalurkan bakat mereka, bakat dan minat mereka. Untuk di SMP Negeri 2 ini ekstrakurikulernya apa saja sih? Selain pramuka yang kewiraan ya, pramuka, PMR, itu yang wajib ya Bu ya? yang kemudian ada futsal, ada basket, ada paduan suara, ada apa bukan jurnalis namanya, literasi, darilis. Kebetulan darilis lumayan di sini karena berprestasi juga. Kemudian mungkin untuk tahun ajaran baru kita sedang sudah merancang gitu ya, menambah beberapa ekskul, mudah-mudahan bisa terwujud. Kemudian bisa terwujud dan inginnya ada gitu, nambah lagi biar mereka bisa lebih leluasa untuk memilih ekskul yang mereka inginkan. Oh ya, berarti untuk ekstrakurikuler di luar dari yang wajib tadi Bu, berarti siswa bebas Kalau memilih? wajib kan pramuka, tapi sebenarnya sekarang udah nggak ada wajib sih. Memang semua pilihan Semua, jadi nggak ada wajib. Kalau dulu kan pramuka ya, pramuka itu wajib, sekarang enggak. Jadi pramuka, PMR, kemudian satu lagi apa lupa. Kemudian olahraganya itu futsal, basket, kemudian bahkan tari juga ada. Tari. Nah, tari ini menarik. Sebenarnya nggak diekskul kan, tapi karena ternyata di tengah-tengah itu ada yang tertarik dan ada peminatnya yang ada ya. Peminatnya ada dan ada siswa yang sangat menonjol di tari. Jadi kita jadikan tradisional atau dari sini, anak sini. Oh, tradisional. Tradisional. Ya, tradisional, tari topeng, tari pinter banget. Jadi, ya udahlah. Nah, ini salah satu nanti tahun ajaran baru kita adain. Jadi karena kita melihat ada potensi gitu di peserta didik, kenapa tidak kita adakan gitu? Ya udah, ada. Oh iya. Oke, baik Bu. Selanjutnya ini berdasarkan pengalaman Ibu yang dulu sebagai guru juga ya, bagaimana ketika mendampingi peserta didik itu terdapat peserta didik yang masih kesulitan memahami atau menguasai materi dalam pembelajaran, apa yang ingin dilakukan atau ini sering dijumpai, dia hebat banget gitu ya di ekskulnya, tapi pas pelajarannya kurang gitu ya. Nah, tapi kami sebagai guru beranggapan bahwa bakat seseorang, kepintaran seseorang itu bukan satu-satunya ini ya, tapi dimanapun yang dia kuasai itu kami hargai sama. Misalnya dia nggak bisa salah satu mata pelajaran, katakan matematika susah gitu ya, tapi dia di nyanyi solonya bagus gitu ya. Yang bukan anak bodoh, pinter dia juga, tapi di bidang itu gitu kan, istilahnya. Jadi ya bidang apapun saya hargai gitu, kita hargai gitu. Jadi nggak ada ini mah cuma bisa ini, enggak. Saya hargai semuanya dan itu anak hebat semua. Jadi berkeyakinan bahwa kita kan ada beberapa talenta atau kemampuan gitu kan, ada 8 atau berapa. Itu berharga semua. Nah, kalau misalnya ada anak yang di ekskul misalnya ya, atau dia jadi mewakili sekolah gitu, otomatis dia akan ketinggalan di KBM-nya ya. Nah, itu diberikan tambahan. Ya, di hari-hari berikutnya ketika dia setelah selesai mengikuti kegiatan itu, di hari khusus ada tambah. Kita juga nggak ikhlas kok mereka ketinggalan pelajaran. Itu harus tambah. Oke, baik Bu. Nah, saya melihat juga di SMP Negeri 2 Indramayu ini kan cukup beragam ya Bu, mulai dari maksudnya peserta didiknya mulai dari gaya belajarnya, kemampuannya, dan juga minat belajarnya. Nah, sebagai guru bagaimana mengatasi hal tersebut? Ya,
itu kan kita beragam ya, betul sekali. Itu tadi dengan cara diferensiasi pembelajaran. Iya. Pembelajaran. Apakah itu melalui prosesnya, melalui apa tuh kontennya ya isinya. Kita bikin LKPD yang berbeda-beda. Atau mungkin dia ingin hasil belajar dalam bentuk yang dia sukai gitu. Ada yang berupa tulis, ada yang berupa video, ada yang berupa performansi dan sebagainya. Termasuk bukan hanya di pembelajaran saja, misalnya di kurikuler ya di PKRS kemarin juga sama. Jadi beragam kan kayak gitu. Jadi kami menghargai keberagaman atau perbedaan yang mereka miliki. Kamar semuanya bagus gitu. Semuanya bagus gitu. Jadi ya mungkin salah satu cara untuk mengatasi perbedaan salah satunya seperti Berarti menyesuaikan ke peserta didiknya ya Bu ya, kita ya. menyesuaikan peserta didik. Dan juga ya kita juga tidak menutup kemungkinan ya, kita juga memperhatikan atau mempertimbangkan sarana dan prasarana yang ada di sini. Tapi kemarin juga ada tuh yang kami tidak bisa memfasilitasi, tapi mereka berusaha di luar gitu. Jadi yang latihan, kemudian membuat videonya dibikinin dan sebagainya, itu juga nggak apa-apa. Yang penting mereka punya itikat lah, punya tekad untuk mewujudkan apa yang dia inginkan. Ini menghargai lah apapun gitu ya. Nah, ketika kita mengajar menggunakan pendekatan pembelajaran yang berdiferensiasi, itu kan kita mengharapkan agar peserta didik itu mendapatkan pemahaman yang bermakna gitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu itu pengalaman belajar seperti apa yang dapat membentuk pemahaman mendalam atau bermakna bagi peserta didik itu sendiri? Jadi kita sebagai guru itu harus seperti apa? Salah satunya kalau menurut saya ya, pembelajaran yang diperoleh di sekolah itu tidak hanya berhenti sampai pada evaluasi gitu ya, ulangan gitu ya. Tapi setidaknya dia bisa menindaklanjuti di kehidupan sehari-harinya. Contoh, misalnya pelajaran bahasa Indonesia lah, menulis gitu. Nah, kita tindak lanjuti, misalnya dengan memberikan tugas membuat jurnal. Nah, kita tindak lanjuti apakah jurnal yang sehari-hari atau jurnal program-program lainnya. Contohnya pesantren Ramadan kemarin. Kita tidak hanya ya udah kegiatan aja, tapi dia membuat jurnal. Kemudian apalagi mungkin ini juga sebentar lagi kan ada 7 kebiasaan tuh. Kami udah siap membuat jurnal atau buku ya, berupa catatan-catatan pribadi yang dilakukan selama 24 jam. 24 jam. Nah, itu kan kalau misalnya anak belum menguasai materi bahasa Indonesia kan nggak bisa ya. Nah, jadi kita tindak lanjuti seperti itu, mudah-mudahan berhasil gitu. Itu yang mengisi siswanya atau gurunya? Anak, siswa. Jadi ada jurnal bisa tanggal 1. Kan ada 7 kebiasaan tuh, makan. Nah, kita coba. Bukunya udah bikin. Kemarin kita coba di jurnal Ramadan ya. Tapi sebelum Ramadan juga ada jurnal literasi, numerasi kan gitu kan. Lanjut jurnalnya apa lagi? Salah satunya. Itu kan diisi selama 24 jam ya Bu ya? Berarti tidak hanya di kegiatan sekolah, tapi juga di rumah juga? Iya, mudah-mudahan itu. Di rumah juga tapi diisi. Yang jurnal Ramadan kemarin kan di rumah juga. Iya. Itu ada ya. Kalau masalah kejujuran kembali lagi ke individu ya. Itu diparap sama orang tua. Iya. Misalnya Isya, Maghrib gitu. Ngajinya di rumah. Kalau di sekolah oke. Dari jam sekian atas pantauan dari guru. Tapi ketika dia ngaji di rumah, masa guru harus mendatangi satu-satu di rumah, tangan orang tua kan? Nah, mungkin di sini diperlukan kerjasama dengan orang tua supaya bersikap jujur. Jangan sampai demi jurnal supaya bagus berbohong orang tuanya. Nah, yang rugi orang tua juga. Itu kan dikatakan tadi harus bekerja sama dengan orang tua siswa tersebut. Nah, kita sebagai guru untuk
menyampaikan kepada orang tua itu bagaimana Ibu untuk tujuan dari 7 kebiasaan itu tercapai? Kalau untuk 7 kebiasaan itu kan baru launching nanti nih tahun ajaran baru ya. Iya. Insya Allah nanti ketika pembagian rapor kita panggil orang tuanya. Nah, kita sosialisasikan. Nah, tapi kegiatan-kegiatan yang lain yang sebenarnya kita udah jalan gitu, jurnal-jurnal itu. Bukan hanya jurnal saja, tetapi juga beberapa program sekolah yang melibatkan orang tua itu kita lakukan dengan berbagai cara. Bisa misalnya kayak kemarin ada pembagian rapor tengah semester, orang tua yang ambil. Kenapa sih cuma rapor tengah semester aja harus orang tua gitu ya? Bukan itunya, bukan, tetapi disitulah media kita untuk berkomunikasi. Gitu. Enak kalau ngomong langsung tuh lebih enak. Tapi kalau misalnya urgennya lebih bawah gitu ya, atau ini mendadak sekali. Nah, alhamdulillah setiap wali kelas itu punya WA group di kelas masing-masing gitu. Misalnya saya kelas 9A punya ada orang tua nomor-nomor itu. Jadi kita melalui itu. Nah, sehari ini nih kalau dilihat kan banyak siswa yang nggak hadir ya. Jadi ini belajar dari tahun-tahun lalu. Jadi setiap tahun itu kalau ada nadran, namanya nadran itu pesta laut ya. Itu bolos. Mengikuti acara tersebut. Bahkan itu orang tuanya juga bolehin. Ya memang senang sekali gitu. Pesta laut gitu. Nah itu kalau bolos kayak gitu tuh kita mau ngapain? Akhirnya tahun ini nah kita legalisasikan aja. Kita legalkan aja. Kalau yang nggak berangkat ya nggak apa-apa. Biarkan yang nggak berangkat. Yang berangkat kita ada kegiatan lain. Yang nggak berangkat nonton mengikuti acara itu ya udah nggak apa-apa. Tapi ada tapinya. Kita berikan kayak semacam laporan. Formatnya sederhana banget. Kayak isian pertanyaan aja gitu. Menurutmu apa sih yang dimaksud dengan nadran? Jadi menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nanti jawabannya berupa laporan. Kapan dilaksanakan gitu kan? Keuntungannya apa sih? Kalau misalnya nggak dilaksanakan itu akan bagaimana? Jadi ada beberapa pertanyaan. Nah itu disebarkan lewat WA. Nah itu kan yang mendukung itu adalah pembelajaran bermakna bahasa Indonesia itu kan. Benar. Dan mata pelajaran yang lain juga kan. Iya, jadi pembelajarannya tidak hanya di kelas saja Iya. tapi bisa di mana saja. Bahkan dimintai dokumen fotonya gitu, selfie-nya gitu. Dan itu melalui WA karena kita mendadak sekali kemarin baru idenya. Kalau nggak berangkat gimana nih? Ya udah kita kasih tugas saya sekalian deh, boleh gitu. Biar tidak semerta-merta bolos gitu daripada bolos. Pembelajaran yang bermakna nih. Iya, bermakna kan istilahnya. Kita nonton di sana sambil belajar juga. Itu masuk kalau di perkuliahan itu masuk teori CRT kan? Iya. Iya kan? Literally responsive teaching. Bagaimana peserta didik itu belajar terhadap budaya setempat. Gitu kan? Jadi di dalam pembelajaran tuh Bu, kami sebisa mungkin nih memasukkan CRT atau DARL, budaya setempat ke dalam Jadi pembelajaran. misal di dalam teks eksplanasi misalnya kan Mbak. Jadi kita harus memasukkan, tidak harus sih, tapi sebisa mungkin memasukkan CRT tadi. Jadi gimana tentang budaya-budaya yang ada di lingkungan peserta didik gitu. Nah ketimbang nggak sekolah nonton udah hura-hura aja. Tidak dapat apa-apa ya. Nah ini nih yang disampaikan ke anak. Itu jadi lewat WA. Oh, ya. Memang sudah ada laporan upacara adatnya formatnya ya, Bu. nadran oleh pertanyaannya seperti ini. Kemudian di sini ada dokumen foto-foto kegiatannya. Oh, berarti memang harus ada dokumentasinya untuk Iya, mendukung pernyataan tersebut ya Ibu ya. Ada fotonya, sudah ada formatnya gitu. Udah nggak apa-apa, nggak berangkat juga, asal nanti pulang dari sana besoknya ngisi ini, kirim ke wali kelas masing-masing. Sebagai pengganti Nah, karena gitu. sudah tidak datang. Iya, karena ini hadir. kalau ini udah tiap tahun gitu, setahun 2 tahun, jadi ya udah
mau dicegah gimana? Iya, udah aja lah. Tapi nggak apa-apa, peserta didik itu kan bisa mengenal budaya setempat Betul. juga kan. Iya. Oke. Bukan hanya menikmati hingar-bingarnya aja kan. Iya. Nah, untuk mengantisipasi potensi kesalahpahaman dalam pembelajaran, bagaimana seorang guru itu meminimalisir kesalahpahaman tersebut? Apa yang harus kami lakukan sebagai calon guru yang akan mengajar di kelas? Kalau yang saya lakukan ya, saya sebisa mungkin memberikan instruksi berupa kalimat-kalimat yang mudah dipahami. Jadi apa sih, kadang-kadang kita pengen kelihatan hebat Menggunakan bahasa yang ternyata peserta didik kan aja lah, nggak apa-apa. Kadang-kadang ya saya gunakan kata-kata yang gaul ya buat mereka gitu, atau kita gunakan bahasa daerah gitu. Kalau nggak ngerti udah aja, pokoknya kita nyambung gitu kan. Tuh. Kemudian yang kedua, selain kalimat yang benar-benar dipahami oleh mereka, juga yang kedua, saya gitu ya, tidak pernah lupa untuk menanyakan kembali bagaimana, ngerti apa enggak nih, gitu. Siapa tahu kelihatannya kita udah berusaha sederhana tapi belum tentu kan. Jadi kita, paham kan? Coba kalau belum paham sebelah mananya, nah gitu ya. Jadi kita pastikan benar-benar apa yang kita instruksikan itu paham benar. Kadang-kadang kalau ada anak yang pemalu ya memang agak susah juga, tapi kita kalau di kelas itu ya, anak ini nih yang biasanya gitu, jadi udah bisa mengidentifikasi. Saya datengin, paham kan tadi? Paham Bu, ya udah. Kan ada tuh yang agak telat gitu ya, agak low gitu. Seperti itu. Kemudian untuk memastikan berikutnya apakah anak nih paham atau tidak ya berdasarkan hasil ulangan gitu kan, refleksi. Nah, nanti kita lihat contoh ada yang nggak ngerti, berarti anak ini nih kurang nih paham. Nah, untuk berikutnya berarti kita harus lebih ekstra untuk anak-anak tersebut. Jadi sebagai umpan balik, si A nih jawabannya kok beda gitu kan. Nah, berarti itu jadi catatan. Berikutnya nanti saya lebih perhatian lagi ke anak. Itu kalau lihat dari hasil, dari refleksi juga bisa. Kita lihat, oh ya anak itu kurang gitu. Oh ya berarti kita harus lebih intensif lagi ke anak tersebut. Pendekatannya gitu. Itu barangkali cara yang biasa saya lakukan. Tapi meminimalisir ya, kesalahpahaman dalam pembelajaran. Kalau yang lebih canggih lagi saya belum pernah gitu. Oke, jadi itu bisa mengaitkan materi yang umum, contohnya kayak bahasa Indonesia, misalnya kita mempelajari pengertian maupun struktur, itu dikaitkan dengan pengetahuan mereka gitu ya Bu ya. Kita nggak harus menggunakan bahasa yang rumit, tapi menyesuaikan saja gitu ya, agar lebih mudah dipahami, menarik juga. Kalau kita bisa masuk ke dunia mereka juga akan tertarik dengan kita gitu ya Bu ya. Jadi itu juga cukup efektif ya Bu ya dalam pembelajaran. Betul. Jadi kalau kita misalnya memberikan teks gitu ya, tapi teksnya misalnya masih tentang tsunami, masih tentang apa gitu yang zaman dulu anak tuh nggak terlalu tertarik gitu. Tapi kalau sekarang misalnya tentang fenomena yang sekarang lah gitu ya, atau dengan media yang berbeda pakai bukan hanya berupa teks gitu, mereka jauh lebih antusias gitu. Dan tadi mengaitkan misalnya kalau kita memberikan materi tentang menulis atau apa yang keterampilan, kaitkan dengan pengetahuan yang sudah kita pelajari sebelumnya gitu kan. Nah, itu juga sangat membantu. Kita belajar banyak banget ya, mulai dari bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik, minatnya juga ya kan, kemudian dikaitkan dengan budaya setempat gitu. Banyak sekali yang kita pelajari hari ini, luar biasa ya Bu. Menjadi wawasan baru dan sangat penting ya bagi kita. Mulai dari apa tadi Mbak?
tujuan Tujuan pembelajaran harus sesuai dengan konteksnya. Terus Betul. memahami kemampuan awal peserta didik itu adalah kunci utama dalam pembelajaran. Dan jangan lupa nih, makna filosofi harus kita hadirkan sesekali gitu kan dalam setiap rumusan tujuan dari pembelajarannya. Nah, buat kamu yang sedang mendengarkan podcast ini, coba deh renungkan kembali tujuan pembelajaran yang sudah kamu buat dalam minggu ini. Apakah sudah cukup bermakna atau manfaatnya bisa dirasakan oleh peserta didik? Nah, kalau belum, yuk kita revisi bersama-sama. Pendidikan itu harus dinamis dan harus tumbuh Tumbuh. terus. Seperti kita. Oke, untuk pertemuan ini kita akhiri. Terima kasih kepada narasumber kita kali ini. Terima kasih, Terima kasih Ibu telah menyempatkan Pengalaman yang waktunya. diberikan. Ya, sharing-sharing pengalaman tentang seputar pendidikan lah ya Bu ya. Baik, terima kasih.